Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi al-qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa 'adzabil qabr. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa 'ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang terhormat, yang sangat dihormati Ketua DKM Masjid, kemudian pada seluruh kita yang saling menghormati. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu i'tikaf itu minimal lebih lama dari ruku. Jadi i'tikaf minimal adalah sedurasi yang lebih lama dari ruku. Kalau di dalam mazhab Maliki kalau tidak salah i'tikaf itu minimal sehari semalam. Jadi baru disebutnya i'tikaf kalau mulainya subuh sampai ketemu subuh, nah itu disebutnya i'tikaf. Kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, i'tikaf itu dia bisa hanya beberapa durasi saja. Dan sebetulnya i'tikaf itu amalan individual ya. Meskipun tidak dilarang juga kalau i'tikaf itu isinya taklim gitu. Sehingga apabila kita masuk ke masjid tadi misalkan menjelang masuk, selain daripada membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kemudian juga kita berniat untuk i'tikaf, maka ini termasuk i'tikaf ini. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i ini lebih dari durasi ruku ini. Dan kemudian i'tikaf itu sunnah memang. Kalau Nabi kan kita tahu dia i'tikaf 10 hari terakhir. Bahkan ada hadis yang menjelaskan di sekali waktu Nabi i'tikaf itu 20 hari terakhir. Disebabkan tahun sebelumnya dia tidak sempat beriktikaf. Jadi Nabi begitu ya, bisa i'tikaf siang malam itu Pak, 10 hari. Kalau ini i'tikaf 10 hari, pasti komplain istrinya di rumah. Bang, gimana sih ini mau lebaran di masjid baik? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu Pak, dia bisa meninggalkan istrinya dan anak-anaknya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Meskipun di periode Madinah berarti anak-anaknya sudah dewasa ya, tanpa ada komplain. Itu karena memang nafkahnya sudah cukup buat istri-istri. Jadi kalau ini jangan sampai i'tikaf itu sunnah meninggalkan yang wajib. Yang wajib itu menafkahi keluarga. Jadi kalau sampai dia i'tikaf nggak kasih makan istri ya berarti dosa kalau begitu. Kemudian kalau di dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu amalan sunnah setelah diniatkan dan dilaksanakan tidak boleh dibatalkan dengan sengaja tanpa ada uzur. Jadi kalau orang niat sholat duha nih, sholat duha kan sunnah, lalu setelah dia dapat 1 rakaat ya udah kayak melengos, gua kagak jadi ya, males banget. Itu nggak boleh itu. Kalau dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi itu haram. Jadi meninggalkan perbuatan sunnah yang sudah dilakukan, sudah dimulai. Kalau di mazhab Syafi'i memang makruh hukumnya. Termasuk ibadah sunnah yang lain. Termasuk apabila misalkan puasa sunnah. Misalkan di bulan-bulan lain kita puasa sunnah Senin. Kan namanya puasa Senin kan sunnah. Lalu kita sudah sahur, kemudian sudah mulai puasa sampai zuhur masih puasa. Begitu jam 1 buka tanpa ada sebab,
Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki dan Hanafi itu nggak boleh, terlarang gitu. Tapi meskipun kalau puasa sunnah itu diantara uzurnya apabila ada yang nawarin makan, itu uzur, boleh batalin. Jadi lagi puasa sunnah, tiba-tiba ada yang ngajak makan, buat traktir yuk makan, atau kita bertamu kemudian disediakan makan minum, nah itu diantara yang membolehkan kita membatalkan puasa sunnah. Nah begitu juga i'tikaf. I'tikaf itu kan ayat 187 dari Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hillal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi dihalalkan kepada kalian di malam-malam bulan Ramadan kalian berkumpul ropas ya, bersetubuh, melakukan hubungan seksual dengan istri-istri kalian. Dan itu dalam ayat ini disampaikan metafor bahwa kamu pakaian bagi mereka dan mereka pakaian bagi kamu. Jadi istri dan suami itu seperti pakaian. Fungsi pakaian itu kan diantaranya melindungi dari sinar matahari, mungkin dari gangguan-gangguan yang lain, juga melindungi dari dingin. Demikianlah fungsi suami terhadap istri, demikianlah diantara fungsi istri kepada suami, saling melindungi. Kemudian orang berpakaian supaya apa? Karena suami seperti pakaian bagi istrinya, istri seperti pakaian bagi suaminya. Orang tuh berpakaian agar enak dilihat, untuk keperluan estetika, supaya enak dilihat. Jadi orang kalau punya istri kudunya makin enak dilihat, disebabkan oleh istrinya. Begitu juga istrinya. Jadi orang kalau nikah, sebagaimana dia berpakaian, dengan berpakaian itu dia jadi lebih enak dilihat, lebih indah. Begitulah pula apabila dia sudah punya pasangan. Maka di antara tanda keberhasilan seorang istri menjadi istri dari suaminya adalah apabila suaminya disukai wanita lain. Jadi kalau ada laki-laki punya istri, kemudian dia disukai oleh wanita lain, itu tanda kesuksesan si istri. Karena kalau sampai ada seorang suami yang suka sama dia cuma bininya doang, berarti bininya ini ada kelainan. Orang-orang lain kagak suka, dia dewek lagi suka, berarti kan kelainan. Jadi kalau umpama dia suka dengan laki-laki ini, kemudian ada banyak wanita-wanita lain juga suka kepada laki-laki ini, berarti kan dia sudah benar kamu bersuamikan dia. Memanglah yang suka dengan dia itu bukan kamu saja, begitu kan? Jadi kalau umpama ini suami tidak ada lagi wanita lain yang menyukai dia, berarti dia sebagai istri gagal. Saya setuju. Sebetulnya demikian sebaliknya. Jadi kalau ada istri kita disukai laki-laki lain, itu berarti benar, berarti emang bukan gua doang yang temen sama dia, normal berarti gua, gitu kan. Jadi cuma bedanya kalau laki-laki beristri disukai wanita lain, utamanya kalau wanita lain itu janda atau gadis, maka si suami yang memiliki istri ini bisa merespon dengan syarat dan ketentuan berlaku. Karena statusnya sama saja, karena dia boleh beristri 2, 3. Kalau perempuan bersuami disukai laki-laki lain, maka terlarang bagi dia merespon, gitu ya. Kemudian di antara fungsi pakaian kan menutup aib, menutup aurat. Bahkan bukan hanya menutup aurat, menutup aib. Boleh jadi bukan aurat, tapi di situ ada bekas luka, misalkan di situ ada koreng, itu kan kita tutup. Di antara fungsi pakaian itu begitu. Jadi fungsi suami kepada istrinya menutup aibnya. Begitu juga fungsi istri. Tidak bisa seorang istri ingin meninggikan derajat dirinya di hadapan teman-temannya dengan menghinakan suaminya. Tidak bisa seorang suami ingin menghebatkan dirinya dengan menjatuhkan istrinya. Jadi kalau ada seorang istri bilang, ya
laki gue mau borong-borong, kayak begitu anak gue pada punya baju lebaran, boleh siapa itu? Boleh gue nyari. Laki gue mah diem baik, orang gablek duit. Dia ingin meninggikan dirinya di hadapan teman-temannya dengan menjatuhkan suaminya. Padahal tidaklah jatuh si suami kecuali jatuh dirinya. Tidaklah rendah suaminya kecuali rendah juga si istri. Jadi begitulah di antara fungsi pakaian itu. Kemudian wahayalakum laylatus siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Sungguhnya Allah tahu, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian itu mengkhianati diri kalian sendiri. Takhtanuna itu khianat, artinya kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Jadi dalam agama kita, apabila kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, itu berarti kita telah berkhianat kepada diri kita sendiri. Ini antara penjelasannya ya. Nanti paling mudah mungkin tafsir Quraisy Shihab Al-Asqal. Jadi makna takhtanuna anfusakum, kemudian pada alaikum wa fa'ankum itu, kemudian Allah menerima taubat kamu, kemudian Allah memaafkan kalian, memaafkan kamu. Itu karena mereka dulunya di awal perintah puasa Ramadan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian juga dalam asumsi mereka malam hari itu nggak boleh bersetubuh suami istri. Meskipun dalam asumsi mereka tidak boleh bersetubuh, akan tetapi di antara mereka bersetubuh. Jadi, nah ini dia makanya taubat mereka. Batala alaikum wa fa'ankum. Meskipun tidak dilarang sebetulnya, tapi belum ada aturannya. Bahkan amal tergantung niat, Pak. Ada orang mau minum, ini ada air berwarna nih. Dia aus, dia pikir ini air sirup. Begitu dia bismillahirrahmanirrahim, glok, bir. Dosa nggak kira-kira? Nggak dosa dia, emang dia agak tahu tuh bir. Kecuali habis glok, bir ini glok. Itu udah haram. Kalau glok yang pertama, kalau buru-buru lagi awas, kita bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, kok tahu? Pernah ya? Emang yang begitu bir? Anda misalkan orang ini ada bir nih, jadi ada air berwarna, dia sangka bir. Minum glek, sirup. Gimana kalau bir? Jadi niatnya minum bir. Setelah dia minum, ternyata sirup. Dosa apa enggak? Dosa. Dia niatnya niat minum bir soalnya. Jadi itu tergantung niat. Begitu juga masuk masjid. Tadi kalau niatnya dia mau i'tikaf, makanya di antara niatnya i'tikaf itu, kalau di kalangan orang NU yang dia melafazkan niat itu supaya, karena kan tadi dikatakan membatalkan amalan sunnah dengan sengaja tanpa uzur itu di mazhab Syafi'i makruh. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki haram. Jadi kalau niatnya i'tikaf itu diantaranya misalkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Nah itu paling gampang itu. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Jadi kapan itu? Pokoknya selama i'tikaf. Kemudian alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum fal'ana, maka sekarang basyiruhunna, setubuhilah istri-istrimu. Jadi Pak, satu-satunya bulan dari 12 bulan yang diperintahkan di malam-malamnya untuk bersetubuh hanya Ramadan, Pak. Bulan-bulan yang lain tidak ada perintah bersetubuh, Pak. Hanya Ramadan yang malam harinya kita disuruh melakukan hubungan seks. Hanya Ramadan. Ya bunyinya itu ayat 187 pada anak basyir, itu fil amr itu basyiruhunna, setubuhilah mereka istri-istrimu. Tapi meskipun ini perintah, maknanya bukan wajib. Tapi karena di sini ada perintah, maka nanti ada yang menganggap kalau ada orang yang kesulitan mendapatkan keturunan lagi, jadi setelah anaknya 3
yang terakhir lagi kuliah, pengen punya anak lagi, di antara caranya bersetubuh malam bulan Ramadan, lebih potensial. Apabila ada yang kesulitan punya keturunan, nah itu malam bulan Ramadan dilakukan itu, selain daripada waktu-waktu yang lain. Meskipun perintah ini, kalau ini perintah, kalau dalam kaidah dikatakan al aslu bil amri lil wujub, asalnya perintah itu bermakna wajib. Nah ini disuruhnya wal ana basyiruhunna, sekarang setubuhilah istri-istrimu. Ini maknanya wajib apa enggak nih? Kalau sekiranya ini wajib, maka wajiblah setiap malam Ramadan bersetubuh. Tapi ini tidak semua perintah bermakna wajib, Pak. Ya termasuk itu, termasuk perintah bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat. Itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Itu kan nanti fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau selesai sholat disuruhnya apa ya? Fantashiru fil ardh. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Itu bertebaran disuruh ngapain? Suruh usaha, suruh nyari duit. Iya, itu kalau habis sholat Jumat disuruhnya fantashiru. Tapi ada nggak di masjid ini habis sholat Jumat itu jamaah bukannya bertebaran, tidur? Ada Pak? Banyak. Bapak bisa begitu? Kan itu perintah Allah itu, disuruh bertebaran di muka bumi. Kenapa dia habis sholat Jumat bukan bertebaran? Ada yang baca Quran, ada yang tiduran, ada yang pulang tidur. Itu karena memang perintah ini maknanya mubah. Itu kaidahnya itu al-amru ba'da nahyi yufidul ibahah. Perintah yang perintah itu sebelumnya larangan, maka perintah itu bermakna mubah. Jadi usaha itu kan sebelumnya dilarang. Di hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi jual beli itu disuruh tinggalkan, jual beli itu dilarang. Jadi sebelumnya dilarang, begitu sholat Jumat selesai diperintahkan. Jadi kaidahnya mengatakan apabila diperintahkan sementara perintah itu sebelumnya larangan, maka perintah ini bermakna mubah. Jadi bukan wajib. Kemudian wa kulu washrabu hatta wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid, gitu ya. Dan jangan kamu mensubuhi istri-istrimu sementara kamu dalam keadaan iktikaf di masjid. Jadi ini yang namanya iktikaf secara istilahan ini dalam agama kita disebut i'tikaf itu di masjid. Kalau secara lughatan, secara bahasa, i'tikaf itu di mana saja bisa. Jadi kalau ada orang nongkrong di kafe, itu i'tikaf juga. I'tikaf di kafe. Ada orang main gaple di pos kamling, ya itu i'tikaf juga. Karena yang namanya i'tikaf itu berdiam di satu tempat. Akan tapi apabila i'tikaf ini dalam konteks agama kita, i'tikaf itu di masjid. Jadi i'tikaf itu bukan i'tikaf dalam pengertian syariat, bukan dalam pengertian fikih. Itu i'tikaf yang di kafe, yang di pos kamling, di pinggir jalan. Jadi karena ayat ini mengatakan wala tubashiruhunna wa antum a'akifuna fil masajid, dan janganlah kamu mensubuhi istri-istrimu kalian, istri-istri kalian, sementara kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Ini maksudnya gimana sih? Emang ada orang bersetubuh di masjid? Jadi kan wala tubashiruhunna wa antum a'akifuna fil masajid, jangan kamu mensubuhi istri-istrimu sementara kamu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Itu maksudnya kalau udah orang ada niat nih, ya Allah saya mau niat i'tikaf nih semalaman di masjid ini Al-Barokah. I'tikaf yang masuk masjid, ikut berbuka bersama, kemudian sholat, kemudian makan, kemudian sholat tarawih. Sampai sholat tarawih dia i'tikaf sendiri, merenung, kemudian zikir, doa, tidur, bangun jam 1, jam 2 pengen pulang dia. Pulang jam 2 untuk bersetubuh dengan istrinya. Nah ini nggak boleh.
Ya emang dia udah niat etika sampai subuh semalaman, apa jam 2 pulang. Begitu ya, jadi niat kalau sudah amalan sunnah itu kalau sudah diniatkan dilaksanakan, dia tidak boleh diputus tengah jalan tanpa ada uzur. Maka etika itu lebih utama dari menengok orang sakit, lebih utama dari mengangkat jenazah. Itu kan di antara keutamaan hak di antara sesama muslim itu kan iyadatul marid. Wa idza maridu fa'udhu, kalau ada yang sakit maka jenguk. Udhu itu ada itu sebenarnya maknanya jenguk berulang gitu ya. Jadi jenguk orang sakit itu kan cukup sekali sebenarnya kalau dari kesehatan itu. Kemudian kalau kita mensahidal jenazah hatta yushalla alaihi falahu qiraat. Siapa orang yang menyaksikan pelaksanaan jenazah sampai dengan sholat, baginya 1 qiraat. Faman sahidaha hatta tulfan falahu qiraatan. Siapa yang menyaksikan penyelenggaraan sampai dengan selesai pemakaman, maka dia dapat 2 qiraat. Kan ditanya Nabi, "Wa qiraat?" Apa itu qiraat? Mislu jabalain azimain. Jadi qiraat itu pahala sebesar 2 gunung. Akan tetapi 2 gunung pahala itu kalah dengan i'tikaf. Jadi kalau kita lagi i'tikaf, ada orang meninggal, itu kita lebih utama menyelesaikan i'tikaf kita daripada antar si mayit ke pemakaman, kecuali tidak ada yang menyelenggarakan wajib dibayarnya. Jadi kan itu jenazah yang bisa mandiin kita, yang bisa gali gerobak kita, ya kita nggak boleh i'tikaf baik. Kalau di sana udah ada yang ngurusin, sementara kita lagi i'tikaf, itu pahalanya lebih besar kita menyelesaikan i'tikaf, begitu ya. Sampai sini dimengerti tidak? Jadi begitu, amalan itu nggak bisa dibatalkan. Amalan sunnah itu. Dan kemudian ini sebagaimana masih lama ya, berapa menit lagi? Masih lama ya. Kemudian kalau di surah ini berkaitan dengan judulnya ya, bahwa puasa Ramadan itu adalah identitas kita kaum muslimin. Jadi ayat 183 surat Al-Baqarah itu turunnya itu setelah Nabi 16 bulan lebih, 17 bulan kurang berada di Madinah. Jadi Nabi kan hijrah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan. Ini di bulan ke-6 ini ada perintah azan. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah ini Sya'ban ini 16 lebih, 17 kurang. Di Sya'ban inilah turun 183 dari surah Al-Baqarah, perintah puasa. Berdekatan dengan ini di bulan Sya'ban yang sama sebenarnya ada 3 perintah yang lain. Jadi ada perintah puasa Ramadan, ada perintah zakat, ada perintah mengubah arah kiblat, ada perintah perang. Itu diperintahkan di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan tahun kedua pasca hijrah atau pasca 16 bulan lebih Nabi berada di Madinah. Jadi ini disebut dalam judul kajian kali ini. Jadi ibadah puasa Ramadan itu identitas kaum muslimin. Bagaimana bisa tidak disebut demikian? Ini memang identitas kita Pak, puasa Ramadan. Bahkan kita kan dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu juga sudah soal identitas tuh. Jadi kalau umpama kita lagi sholat Jumat nih di masjid ini, tiba-tiba DKM mengumumkan kepada jamaah pemilik motor Vario, itu pasti yang punya Vario tergerak tuh, gue nih warna merah, masih punya gue nih, dia tergerak nantinya ya, nomor polisi sekian-sekian, nah gitu kan. Itu kenapa itu? Karena itu soal identitas, karena ada ciri spesifik yang membedakan motor itu dengan motor yang lain. Motornya Honda, bukan Yamaha, bukan Suzuki. Motornya Vario, bukan PCX, bukan HIV. Warnanya merah, bukan hijau, bukan coklat, bukan yang kuning, begitu kan? Itu soal identitas. Jadi kalau ini orang ini semua nih, orang beji, masjid, Al-Waqa, sekali waktu pergi sono ke GBK misalkan, nonton bola,
sampai sono ada ribuan orang. Nah, kemudian di speaker pengumuman ada panggilan kepada para penonton yang berasal dari Masjid Al-Barokah, Beji, Kota Depok. Itu pasti semuanya itu dipanggil agar berapat ke pintu nomor 9. Itu pasti semua orang yang merasa dari Beji, jamaah Masjid Al-Qurban, Al-Barokah, pasti merasa kepanggil kan. Ini dari miliaran orang Pak di dunia ini, itu gak semuanya dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah itu identitas itu Pak. Yang dipanggil gua ini Pak, bukan yang kafir yang dipanggil, bukan yang lain. Saya ini yang dipanggil. Ini soal identitas. Dan apalagi kita sudah dipanggil dengan sebutan iman. Nih, kalau ada orang dokter, kita panggil dia dokter, seneng Pak dia dipanggil dokter. Emanglah kita panggil dia seneng. Kalau si dokter ini kita panggil dokter, dia akan merasa bangga, merasa bersyukur karena memang tidak semua orang berkesempatan menjadi dokter. Bahkan kalau dia kita panggil dokter, kadang-kadang flashback mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kebayang dia berjuangan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada Bapak Haji, kita panggil Pak Haji, dia Pak memang senang Pak dipanggil Pak Haji, karena dengan itu dia merasa bahagia, senang, merasa bersyukur karena memang tidak semua orang berkesempatan berangkat haji. Kalau ada orang jadi TNI, jadi polisi Pak, kita panggil dia komandan, siap dan komandan. Emanglah kita panggil dia komandan supaya dia senang. Karena memang kalau kita panggil dia komandan, dia akan merasa bangga, dia akan merasa bersyukur. Tidak semua orang berkesempatan memiliki seragam sebagaimana seragam yang dia punya. Kalaulah gelar haji itu sesuatu yang berharga yang ada pada diri seseorang, kalau doktor itu berharga yang ada pada diri seseorang, kalau komandan itu adalah gelaran berharga yang ada pada diri seseorang, kita telah dipanggil dengan sesuatu yang paling berharga yang ada pada diri kita, yakni keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu Pak, makanya kita merasa dipanggil ini yang dipanggil untuk puasa nih. Jadi kalau Anda orang Beji, KTP-nya Islam, begitu dipanggil untuk puasa, dia agak puasa, dia kehilangan identitasnya itu udah agak terasa dia. Nah kemudian memang puasa ini identitas. Jadi gini, kenapa disebut identitas? Karena begini pada mulanya Nabi itu nanti baca tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsirnya Qurtubi, Imam Qurtubi. Jadi Nabi itu ketika baru tiba di Madinah, Nabi itu berpenampilan seperti pendeta Yahudi, seperti rahib Yahudi. Model rambutnya, pakaiannya, gayanya, dia meniru gaya Yahudi. Karena apa? Karena memang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam merasa pelanjut dari dakwahnya Nabi Musa, pelanjut dari dakwahnya Nabi Isa. Selain daripada itu, memang dianggap orang Yahudi lebih potensial menerima Islam karena mereka membaca buku, punya kitab, punya Taurat. Jadi dibandingkan kafir Quraisy, yang kafir Quraisy itu tidak bisa baca tulis, yang nggak baca buku. Jadi kalau dibanding mana yang lebih potensial masuk Islam? Orang yang agak punya buku, apa orang yang agak punya buku? Yang bahkan di buku itu dikatakan dinubuatkan bakal datang Nabi terakhir. Maka sebetulnya kalau di Quran itu digambarkan mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenali Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir sepengenalan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Jadi Nabi bergaya seperti Yahudi. Bahkan Nabi itu sholatnya menghadap tempat yang diagungkan oleh Yahudi. Jadi gini, kalau di peta itu nanti Mekah paling bawah, di atas Mekah itu ada Madinah, berarti Madinah sebelah utara Mekah gitu ya. Jauh di atas ada Palestina. Jadi urutannya gitu kalau di peta, Mekah, Madinah, Palestina. Nabi selama berada di Mekah, kalau
sebelah lor, Masjid Al-Haram, Ka'bah berada di sebelah kidul, sebelah selatan. Jadi dia nggak bisa lagi satu hadap langsung menghadap dua masjid. Jadi ketika ini belum ada perintah mengubah arah kiblat, jadi masih ikut kepada syariat agama sebelumnya. Jadi Nabi masih sholat menghadap ke sana. Makanya nanti Nabi qadnaro taqalluba wajhika fis sama wala waliyannaka qiblatan tardah. Jadi Nabi berulang kali menengadahkan wajah ke langit meminta agar kiblat ini diubah. Nah makanya nanti di momen Sya'ban ini juga ada perintah mengubah arah kiblat, yang pengubahan arah kiblat itu penentuan identitas kaum muslimin. Karena sebelumnya agak ke Yahudian begitu, karena memanglah supaya Yahudi itu lebih mudah diajak. Akhirnya Nabi berpakaian berpenampilan sebagaimana rahib Yahudi. Akan tetapi setelah lama ini 16 bulan didakwahin, double ini susah, akhirnya ambil posisi tegas saja, kita melayan sama mereka begitu. Akhirnya arah kiblat diubah. Ini kan soal identitas. Mereka ngadepnya ke utara, kita mah ke selatan. Ini identitas kita lain sama mereka. Jadi mulai saat itu Nabi juga berpenampilan berubah, tidak lagi sebagaimana penampilannya rahib Yahudi. Kemudian puasanya juga berubah, karena Nabi selama 16 bulan itu berpuasa sebagaimana puasanya Yahudi. Ini kan ayat bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi itu Pak, kalau kita baca tafsir Qurtubi ini, itu ada riwayat yang menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani itu dulunya puasa sebulan juga Pak, sama, bahkan di bulan Ramadan juga. Cuma mereka nih itu ibadah yang semulanya cuma sebulan, mereka tambah-tambah. Jadi kalau ada ulama mereka meninggal, sebagai bentuk penghormatan puasa mereka tambah 10. Ada lagi orang soleh mereka meninggal, ibadah puasa mereka tambah 10. Ada lagi yang meninggal, mereka tambah 10. Jadi pada mulanya ibadah puasa cuma sebulan, lantaran ditambah-tambah akhirnya jadi 40 hari, jadi 50 hari, jadi 60 hari. Setelah ibadah puasa jadi sedemikian banyak, pada generasi berikutnya mereka menganggap ini ke agama susah amat, ini kudu puasa sampai segala 70 hari. Akhirnya pada generasi selanjutnya menganggap ini, wah ini mah kagak mungkin dah dikerjain, terlalu berat. Akhirnya ditinggalkan itu ibadah puasa. Makanya kalau ibadah itu jangan ditambah-tambah. Jadi kadang-kadang merasa berat, padahal berat bukan dari Tuhannya. Boleh kita dewek aja, sama kayak Yahudi. Jadi merasa berat agama, padahal bukan agamanya yang berat, boleh nambahin dewek. Ada Pak di agama kita nih ritual ibadah yang ditambah-tambah, kemudian jadi merasa berat sendiri. Ada banyak. Contoh Pak, saya kasih contoh paling aman. Apa ritual ibadah yang ditambah-tambah? Nikah misalnya. Contoh yang lain banyak, kita pilih yang aman aja. Nikah. Kalau mau nikah itu kan rukunnya kalau dipecahkan 5. Mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, sigot, ijab kabul kan. Saya terima nikah nih, saya terima nikah fulan binti fulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat berupa mukena, sejadah, masjid, tempat parkir, tempat wudhu, yang menara, tunai. Itu namanya seperangkat alat sholat Pak tuh. Seperangkat sholat mukena sejadah doang 50.000 di bazar. Meskipun disuruhnya mahar itu murah, walau khataman min hadid. Jadi Pak kasih mahar sekalipun hanya sekedar cincin dari besi. Jadi semurah-murahnya mahar buat perempuan adalah cincin dari besi. Jadi kalau ada perjaka mau melamar perempuan nggak punya mahar, motor temennya pinjem, bautnya buka satu, nah tuh baut masukin ke kelingking calon mempelai perempuan. Jadi mas kawinnya ini cincin dari besi. Cukup itu jadi mahar. Jadi rukun nikah itu sebetulnya calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, ijab kabul, sama orang beji ditambah
manggung dangdut. Astagfirullahaladzim. Sehingga kalau ada anak muda di Beji mau nikah 100 juta kudu sedia. Akhirnya ada banyak anak-anak berjaga belum juga berani nikah gara-gara tuh syariat ditambah-tambah, dan ada banyak yang belum berani nikah lagi karena mahal. Kalau mau ditambah harusnya tetap bisa dipetakan mana yang pokok, mana yang tambahan, sehingga kalau sekali waktu situasinya hanya memungkinkan mengerjakan yang pokok saja, yang tambahan bisa disampingkan, begitu kan? Nah kalau sekarang kan di Beji ini satu paket. Pokoknya kalau ada tenda, agak jadi kita nikah, begitu kan? Ya, pokoknya namanya nikah itu mesti ada tendanya, ada mejanya, ada prasmarannya, ada undangannya, ada kondangannya. Nah ini namanya apa? Nambah-nambahin agama, jadi susah sendiri. Jadi harusnya mah kalau mau ditambah begitu ya kita tetap ngerti. Sekali waktu itu tambahannya nggak memungkinkan dikerjakan, hanya mungkin yang pokok saja, jadi begitu. Dan begitu Pak, jadi agama nggak boleh ditambah-tambah. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang tersisa dari puasanya Yahudi itu adalah puasa 3 hari setiap bulan, yang kemudian menjadi syariat agama kita juga kemudian. Karena memang Nabi itu nggak mau kalah